Selamat sore Michael. Selamat sore lagi. Hari ini kita akan bicara tentang paten. Betul. Oke. Nah, Go ahead. this is the main subject yang udah ditunggu-tunggu semua orang nih kayaknya nih. So nah to recap again, ini adalah bagian terakhir dari kita punya introduction video apakah intellectual property law di Amerika. So the previous 3 video tadi kita ada diskusi dari trade secret atau rahasia dagang, trademark merek dagang, copyright atau hak cipta, dan yang paling terakhir sekarang kita ngomong adalah paten. Nah, paten ini kalau semua orang udah denger berurusan Samsung, Apple, dan itu yang paling besar sih sebetulnya. Kalau yang lain-lain juga ada. Kalau misalnya kita dengerin Google su Motorola, atau di Google beli Motorola ribuan paten. Terus semua company pada saat ini di Amerika lagi hot mengenai paten. Nah, apakah itu paten? Paten adalah proteksi untuk invention yang nanti saya bakal definisikan apakah invention itu yang diberikan kepada inventor oleh pemerintah dan dia boleh punya exclusive control untuk invention itu selama 20 tahun. Nah, paten itu nomor 1 adalah teritorial. Jadi artinya negara A kasih paten A cuma berlaku di perbatasan negara A. Jadi misalnya kalau kita import ekspor ke B atau ke C, kita nggak file paten di situ, nggak berlaku. Jadi paten Amerika cuma berlaku di dalam wilayah perbatasan Amerika Serikat. Nah, tetapi sebaliknya begitu. Misalnya jadi kita bisa memakai barang sepuasnya di Indonesia karena nggak ada patennya di Indonesia, tetapi kalau kita bawa masuk ke Amerika, nah itu jadi bahaya karena di Amerika ada paten yang punya orang lain. Nah itu contohnya seperti yang Apple itu. Jadi misalnya kita Samsung mulai import telepon dengan feature-nya Apple, sama dia pakainya di negara yang Apple nggak pasang paten, itu nggak masalah. Begitu dia masuk negara daerah-daerah yang Apple punya paten, yang kalau kita lihat so far itu Apple punya paten di Jepang, di Jerman, di Korea, di Australia, di Inggris, dan di Amerika sendiri, Kanada. Nah, itu mulai jadi banyak juga medan pertempurannya. Nah, oke, kita balik ke invention. Invention itu didefinisikan dengan hukum paten adalah ide yang telah diimplementasikan ke ke sebagai produk atau proses. So, ide sendiri, misalnya matematik, formula, atau konsep gitu, nggak bisa langsung dipatenin aja. Jadi itu paten tuh harus ada kegunaannya. It has to be useful, kalau orang Amerika bilang. Jadi seperti kalau yang terkenal sekali tuh, kalau formula Einstein, itu adalah E sama dengan MC kuadrat. Secara formula aja, itu nggak ada gunanya. Tapi implementasinya adalah tenaga nuklir. Nah, tenaga nuklir dari senjata sampai reaktor sampai radiasi obat. Nah, itu pemakaiannya tiap jenis implementasinya dan kegunaannya itu bisa mendapatkan paten yang unik gitu. Dan untuk mendapatkan paten itu yang tadi saya bilang kontrasnya dengan trade secret rahasia dagang. Seorang penemu itu, the inventor, dia mesti disclose atau publikasikan atau dia mesti deskripsikan apakah penemuan dia itu, gimana cara pakainya, dan gimana orang bisa membuatnya, mempraktekkan itu, dan dalam patent application itu dia mesti kasih ke pemerintah. Bila mana patennya itu berlaku dan berhasil, dia mendapatkan perlindungan atas penemuan itu yang dia telah deskripsikan itu selama 20 tahun. Pada dasarnya, obviously nanti ada variasi kayak di Jepang, di Amerika, di Eropa ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi pada dasarnya kurang lebih ada jangka waktunya. Tergantung juga tipe patennya yang nanti saya deskripsikan dan definisikan di episode lain yang lebih dalam. Nah, sekarang dengan paten itu dia adalah exchange. Jadi dengan in exchange untuk kita kasih tahu publik ini rahasia saya mendapatkan proteksi 20 tahun. Karena paten itu konsepnya begini, kan orang semua punya rahasia dagang. Nah, kalau semuanya dirahasiain, kapan majunya negara dan society begitu. Nah, dengan itu ada
Inggris dulu tuh salah satu paten yang mulai itu adalah Inggris dan lalu dengan cara Inggris karena Amerika jajahan Inggris dia dapat juga. Dia bilang kalau misalnya kita kasih kamu monopoli 20 tahun untuk ide kamu nemuin apa aja tapi kamu kasih tahu ke masyarakat, nah itu gimana? Nah dari situlah ide paten itu berkembang. Nah kalau patennya habis gimana? Ya patennya habis dalam 20 tahun nggak bisa diperpanjang, itu ide udah jadi milik masyarakat atau public domain atau publik. So jadinya itulah adalah salah satu resiko untuk paten. Jadi kalau seperti obat misalnya, obat itu adalah salah satu paten yang paling kuat karena obat itu adalah rancangan kimia. Kimia itu sangat spesifik. Jadi misalnya seperti Bayer ketemu paten aspirin mungkin 40-50 tahun yang lalu, dan dia bisa pakai jualan aspirin tanpa ada saingan di negara sendirinya, di Amerika dan di mana negara dia punya paten. Itu alasannya kenapa obat kalau di Amerika seperti obat kolesterol harganya jauh lebih mahal di Amerika dibandingkan di Indonesia. Padahal isinya sama. Karena di Indonesia paten obat itu tidak berlaku atau tidak bisa di-enforce oleh negara tersebut gitu atau di Cina. Tapi di mana negara itu bisa enforce, kalau kita lihat obat itu bisa mahal sekali karena memang itu ada alasannya juga paten. Untuk research sampai segitu banyak untuk bisa berhasil obat itu dananya besar sekali. Seperti obat antidepresan yang dibuat Pfizer itu pada waktu awalnya itu sampai untuk testing, untuk eksperimen dan kimia percobaannya itu hampir mencapai 1 miliar US dalam masa researchnya. Kalau misalnya dia udah masukin dana sebegitu besar untuk menemukan obat itu, lalu dia nggak bisa ambil untung, siapa yang mau untuk pakai waktu, buang-buang waktu dan buang-buang uang untuk bikin produk baru? Dia harus bisa dapat kembali modal paling sedikit dan untung. Makanya itu gunanya paten. Seperti halnya dengan yang saya sebut berkali-kali kayak Apple dan Samsung. Apple dia spend jutaan US dollar dan waktu yang sedikit untuk bikin software di iPhone sama iPad. Dia spend segitu banyaknya, kalau Samsung dia cuma buat tiruan ya jauh lebih murah buat Samsung ya dong. Nah itu kan nggak adil. Makanya itulah prinsip belakang paten, dimana untuk memberikan reward ke yang sudah memberikan jerih payah yang cukup banyak untuk menemukan sesuatu yang memajukan teknologi kepada masyarakat. Ada pertanyaan? Ya. Tadi sebut obat ya? Obat, betul. Obat yang dibikin di Amerika. Tapi di Indonesia bisa murah sekali. Betul. Karena mungkin di sana patennya jalan apa? Tidak ada, biasanya patennya tidak ada atau ada tiruannya, tidak law-nya tidak di-enforce secara sekeras di Amerika. Oke. Jadi mungkin kayak obat AIDS yang dibikin di South Africa. Betul. Di mana harganya murah sekali. Bagaimana plus and minus dari pihak seandainya untuk Indonesia gitu? Nah, betul. Jadi contohnya sekarang kayak obat ya, kita ngomong balik ke obat ya. Kayak kita jualan obat di Indonesia, obat yang ada patennya, misalnya obat kolesterol begitu kan. Itu kan baru belakangan nih patennya habis tuh. Mungkin 5 tahun yang lalu. Kita bisa jualan dengan bebas di Indonesia. Misalnya modalnya adalah 2.000 perak buat per tablet. Kita jual 10.000 udah untung 5 kali. Betul kan? Nah, cuman yang aslinya mungkin nggak 2.000 per perak, karena mungkin kan kalau 2.000 dolar itu 2.000 rupiah per perak itu kan cuman bahan bakunya saja. Nah, cuman kalau misalnya kita ngitung untuk Bayer atau perusahaan obat yang sudah spend 1 million US, itu 1 miliar US untuk research itu obat, per tabletnya mungkin dia punya modal mungkin bisa 50.000 sampai 100.000 per tablet untuk ngitung dia punya biaya bayar masuk researchnya. Nah, itu jadi harganya nggak beda begitu. Makanya bisa dijual di Indonesia dengan murah. Tetapi kalau di Amerika dia jual kayak gitu dengan harga produksinya aja,
Yang di Amerika yang bikin pabrik obat aslinya jatuh dong, dia nggak bisa untung dong, karena dia mesti nutup biaya yang dia masukin pada awalnya investasinya. Nah, makanya kalau misalnya kita impor atau ekspor barang-barang obat atau ada bahan kimia aktifnya, dan di active ingredient-nya itu di cover dengan paten Amerika, nah itu kita bisa kena pelanggaran paten, itu yang harus hati-hati. Jadi seandainya kalau obat dari Amerika dan mereka mau ekspor ke Indonesia, Betul. jadi tentu mungkin kalau dari masyarakat Indonesia mereka melihat oh ini benar-benar dari original, Betul. itu mungkin dari sudut quality lebih terjamin lah Betul. ya daripada pabrik obat yang meniru. Betul. Kira-kira begitu kan? Nah, itu yang namanya kita bisa bilang trademark juga. Kalau patennya sendiri bukan, karena kalau paten, kalau kan seperti misalnya kayak kita hitung makanan ya. Kenapa masak di rumah bisa lebih murah daripada makan di restoran? Ayamnya sama, kecapnya sama, sausnya sama. Cuman kalau di rumah kita ngitung bahan baku. Kita nggak ngitung rent restorannya, kita belum ngitung biaya karyawan, listrik restoran, belum kita ngitung cetak menu. Nah, itu adalah cost-cost yang mesti dimasukkan kepada orang pembuat obat yang asli, yang manufacturer. Dimana kalau orang pabrik lokal atau yang membuat itu, dia cuma punya taruh modal produksi saja. Nggak perlu masukin biaya yang ke orang Amerika bilang R&D, Research and Development. Nah, biaya research and development untuk barang-barang kecil, ya bisa aja masuk harga mahalan dikit. Tapi untuk obat, certain obat kan biayanya dia berpuluh-puluh tahun masukin. 10 tahun research, berapa miliar dia bayar ilmuwannya, dokternya, testingnya. Nah, itu makanya obat di tempat negara-negara yang ada patennya, itu mahal. Bukannya karena untuk mereka ngambil untung, tetapi juga karena untuk cover biaya research mereka. Nah, makanya itu yang saya bilang lagi, banyak sekali orang-orang Amerika yang tidak mampu, dia bisa nyetir ke Meksiko atau ke Kanada, beli obat lebih murah untuk balik ke Amerika lagi. Nah, balik yang tadi itu disebut di Afrika Selatan, itu juga ada namanya negara yang itu patennya asli, tetapi yang beli negaranya. Itu adalah namanya compulsory license, di mana negaranya yang Amerika itu subsidi, jadi dia bayar harga patennya itu ke produsennya di Amerika. Tapi karena udah dibayar di muka, dia bisa jual obatnya dengan harga yang lebih murah. Jadi jaminan untuk perusahaan di sini untuk ekspor produk atau obat ke Indonesia adalah trademark-nya aja. Ya, itu trademark, dan makanya dari situ, sebab itu makanya kalau kita lihat mereka masih import atau mereka pakai lisensi pabrik lokal. Biarlah pabrik lokal yang urusin dan ngaturin biaya tiruannya gitu. Okay. Jadi misalnya obat lisensi dengan misalnya PT KB Pharma, dia buat obat apa tapi lisensi dari Pfizer atau Bayer gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi dia nggak mau pusing, biar aja orang lokalnya yang pusingin distribusi obatnya. Ya, oke. Baiklah, terima kasih untuk beri waktu dan informasi yang sangat penting, terutama orang yang ingin ekspor. Betul. Nah, itu saya juga ingin diskusi juga, karena kalau ekspor itu yang saya bilang lagi, banyak sekali barang-barang yang di Indonesia lebih market bebas, karena memang intellectual property, hak kekayaan intelektual di Indonesia itu masih berkembang sekali pada saat ini. Jadinya hukumnya masih in development, cara enforcementnya masih dalam development.